Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Akbar Firmansyah dari kelas 5 IKRA, Prodi Informatika, Universitas Putra Bangsa. Bagaimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman baik, sehat, dan bahagia. Dan juga semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman dan pengetahuan saya mengenai apa itu cloud computing dan hosting website di Python Anywhere. Ketika kita membicarakan tentang cloud computing, mungkin yang terlintas di pikiran teman-teman adalah sebuah media penyimpanan data. Pemahaman tersebut memang tidak salah, karena cloud computing memang dipakai sebagai database berbasis digital. Siapapun bisa menggunakan cloud computing, termasuk perusahaan kecil maupun besar. Pada umumnya, perusahaan akan menggunakan cloud computing karena sistem yang ditawarkan berupa media penyimpanan yang besar dengan teknologi yang canggih. Selanjutnya, apa itu sih cloud computing? Cloud computing adalah teknologi penyedia sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Dikenal juga sebagai komputasi awan. Istilah ini menggabungkan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet. Kata cloud atau awan digunakan sebagai metafora untuk internet karena dalam diagram jaringan komputer, internet sering digambarkan dengan simbol awan. Melalui cloud computing, pengguna dapat menyimpan dan mengakses data di ruang virtual dari server jarak jauh, kapan saja, dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Teknologi ini memungkinkan pengguna dan organisasi untuk mengakses berbagai layanan teknologi tanpa perlu membeli atau memelihara data center dan server fisik sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja cloud computing? Cloud computing bekerja melalui teknologi internet, di mana informasi dan program dari pengguna atau perusahaan diunggah ke server cloud. Server cloud yang berada di pusat data ini dilindungi dengan sistem keamanan yang ketat menggunakan metode enkripsi dan firewall. Data yang telah diunggah kemudian diproses dan dikelola menggunakan sumber daya komputasi dalam sistem cloud. Para pengguna dapat mengakses data yang sudah diolah melalui berbagai perangkat yang terhubung internet. Dan hasilnya akan dikirimkan kembali kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat 3 jenis layanan cloud computing. Yang pertama yaitu ada IaaS atau Infrastructure as a Service, adalah sebuah layanan cloud yang menyediakan server fisik dan virtual. Layanan ini memungkinkan pengguna menggunakan server tanpa perlu konfigurasi perangkat, membeli komputer, atau melakukan pemeliharaan rutin. IaaS menawarkan beberapa keuntungan bagi perusahaan, seperti pembelian resource sesuai kebutuhan, penggunaan yang fleksibel, biaya efisien berdasarkan konsumsi, serta memberikan kemudahan dalam mengotomatisasi penyimpanan, jaringan, dan server. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, adalah sebuah layanan cloud berbasis platform yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Layanan ini menawarkan berbagai keuntungan, termasuk pengurangan kompleksitas, pengembangan aplikasi yang lebih efisien, dan kemampuan untuk membuat aplikasi dengan dukungan server web dan framework. PaaS terintegrasi dengan basis data dan layanan web, memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan sumber daya secara efektif.
Yang terakhir ada SaaS atau Software as a Service, adalah layanan cloud berbentuk perangkat lunak yang dikelola oleh vendor pihak ketiga, di mana pemeliharaan server ditangani oleh penyedia layanan. SaaS menawarkan keuntungan seperti penghematan biaya operasional, efisiensi usaha, dan peningkatan produktivitas. Di sini pengguna tidak perlu mengkhawatirkan pembaruan perangkat lunak, karena pengguna hanya berperan sebagai konsumen yang hanya menggunakan layanan yang disediakan. Apa itu web hosting? Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa itu web hosting? Nah, web hosting adalah layanan penyimpanan situs atau aplikasi web yang memungkinkan konten diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, seluler, dan tablet. Layanan ini menggunakan server untuk menyimpan file seperti gambar, video, teks, dan kode, di mana penyedia hosting bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoperasian server. Selain itu, layanan hosting juga menyediakan dukungan seperti keamanan, backup, dan optimasi performa, sehingga pengguna dapat fokus pada pengembangan fungsi utama situs mereka. Selanjutnya, apa saja yang perlu disiapkan untuk menghosting website teman-teman? Yang pertama, di sini saya menyiapkan HTML, CSS, Python, dan framework Flex. Di sini HTML berfungsi sebagai struktur dasar dari website yang untuk mengatur teks, gambar, dan form. Kemudian ada CSS untuk mengatur tampilan visual seperti warna dan tata letak. Selanjutnya ada Python sebagai backend untuk mengelola logika server dan database. Yang terakhir ada framework Flex untuk routing URL dan template rendering dalam pembuatan website. Sebelumnya saya sudah menyinggung tentang apa itu framework Flex. Framework Flex adalah sebuah micro framework Python untuk mengembangkan web yang menggunakan WSGI sebagai antarmuka server. Framework ini menyediakan fitur dasar seperti routing, template engine, dan session handling, serta dilengkapi built-in security features. Flex memberikan fleksibilitas kepada developer untuk mengembangkan aplikasi dari skala kecil hingga besar dengan dukungan berbagai ekstensi sesuai kebutuhan. Kemudian ini adalah program codingan website yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, yaitu sebagai struktur dasar dari website saya. Kemudian saya juga menggunakan CSS untuk membuat website saya lebih menarik, dan terakhir saya menggunakan Python untuk backend atau database website saya. Di sini kita bisa lihat hasil dari website yang telah saya buat. Di sini website saya masih tersimpan di localhost, yaitu 127.0.0.1. Kemudian ada apa saja sih jasa penyedia layanan hosting? Di sini saya hanya mengambil 3 contoh jasa penyedia layanan hosting. Yang pertama yaitu ada AWS, terus ada Google Cloud Platform, dan yang terakhir ada Python Anywhere. Pada kesempatan kali ini saya akan menghosting website yang telah saya buat di Python Anywhere. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa itu Python Anywhere? Python Anywhere adalah platform cloud hosting yang khusus dirancang untuk bahasa pemrograman Python. Memungkinkan pengguna untuk menjalankan kode Python, hosting website, dan mengembangkan aplikasi web langsung dari browser tanpa perlu mengatur server sendiri.
Platform ini menawarkan berbagai fitur penting seperti web hosting untuk aplikasi Python, Flex atau Django, IDE berbasis browser, akses database seperti MySQL dan PostgreSQL, cron jobs untuk tugas terjadwal, dan dukungan untuk custom domain dengan SSL gratis. Ini merupakan tampilan dari website Python Anywhere. Di sini teman-teman bisa masuk ke Google, terus bisa mengetikkan www.pythonanywhere.com. Karena di sini saya belum mempunyai akun, saya mencoba untuk membuat akun terlebih dahulu dengan masuk ke menu Sign In Up. Pada menu ini kita ditawarkan beberapa paket, yaitu ada paket hacker, web dev, startup, dan custom. Pada setiap paket ini memiliki perbedaan baik harga maupun fitur yang ditawarkan. Di sini kita juga bisa melihat perbandingan dari setiap paket yang ditawarkan oleh website Python Anywhere. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengunjungi website ini secara langsung. Karena pada kesempatan kali ini saya mencoba gratis, di sini memiliki keterbatasan username atau nama domain yang akan kita buat ini sudah ditentukan oleh Python Anywhere, yaitu pythonanywhere.com. Di sini saya akan mencoba membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan nama, misalnya website Randy, kemudian kita masukkan email. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan password. Kemudian kita checklist ini untuk sebagai bahwa kita itu telah menyetujui semua aturan atau ketentuan yang diberikan oleh Python Anywhere. Di sini kita bisa klik register. Setelah kita membuat akun, kita bisa resend email dan kita akan menunggu nanti Python Anywhere ini akan mengirimkan kita email. Kemudian kita bisa masuk ke Gmail kita. Nah, di sini Python Anywhere mengirimkan link untuk masuk ke website yang telah kita buat tadi, untuk masuk ke akun yang telah kita buat tadi, yaitu dengan cara mengklik. Ya, kemudian di sini kita bisa enter. Setelah kita berhasil membuat akun dan login, ini merupakan tampilan awal ya ketika kita berhasil membuat akun. Di sini terdapat menu dashboard, konsol, files, web, task, dan database. Di sini kita hanya berfokus ke 3 menu, yaitu menu konsol, files, dan web. Pada menu files di sini kita bisa membuat directory dan bisa juga mengupload file yang telah kita buat sebelumnya. Dan pada menu web di sini kita bisa menambahkan add a new web app, kemudian kita next, kita pilih manual konfigurasi, kemudian kita pilih Python versi terbaru, kemudian kita next. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kemudian kita sudah berhasil membuat website ini, tetapi kita belum menyeting atau mengupload file yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya mencoba mengupload atau mengclone file atau folder saya dari GitHub, yaitu dengan masuk ke menu konsol, kemudian pilih bash. Selanjutnya kita tunggu. Ya, kemudian langkah awal kita buat virtual environment-nya terlebih dahulu.
kemudian Python 3.10. Kita tunggu ya teman-teman. Memang prosesnya agak lama. Ya, kita telah berhasil membuat virtual environment-nya, kemudian kita mencoba untuk memasukkan, yaitu dengan mengclone dari GitHub kita, yaitu git clone. Kemudian kita masuk ke GitHub, kemudian kita salin link GitHub kita. Selanjutnya kita tunggu, ya sudah berhasil. Setelah kita mengclone dari GitHub, kita sesuaikan dengan direktori yang ada di GitHub kita, yaitu dengan cd dan nama dari folder dari GitHub kita itu apa, nama foldernya. Di sini saya namakan mycrud app. Selanjutnya, setelah kita membuat cd mycrud app, kita bisa install semua direktori yang ada di GitHub kita. Kita tunggu ya teman-teman, memang agak lama prosesnya. Kita tunggu prosesnya selesai. Ya, di sini sudah selesai ya prosesnya mendownload direktori yang ada di GitHub kita. Kemudian kita pergi ke menu files. Apakah yang folder yang telah kita clone dari GitHub itu berhasil, dan di sini berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya yang ada di GitHub kita. Kemudian kita bisa pergi ke menu web. Di sini kita bisa memasukkan shortcodes atau nama dari folder yang telah kita buat, yaitu dengan pergi ke menu files. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian kita salin. Kemudian kita ke menu web lagi. Kita salin di sini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menyeting WSGI yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat WSGI, sesuaikan dengan folder kita yang telah kita clone dari GitHub, yaitu dengan import sys kemudian path terus home terus website ready. Selanjutnya nama dari folder kita. Selanjutnya kita bisa masukkan if path not in.
sys4 terus sys.path.pen dalam kurung 4. Selanjutnya kita bisa from app import app application. Di sini karena di GitHub yang telah kita buat yaitu appy ya, kemudian kita sesuaikan dengan WSGI kita ini agar bisa terbaca di Python Anywhere. Kemudian kita save. Oh, di sini ada kesalahannya. Harusnya di sini sys.path. Ya, setelah di sini berhasil, kemudian kita pergi ke menu web. Selanjutnya kita bisa memasukkan, oh tadi kita lupa save ya teman-teman. Kita bisa ulang lagi, yaitu dengan menyalin ini, kemudian pergi ke menu web. Jangan lupa ya teman-teman, setelah memasukkan itu di save biar tidak seperti saya. Kemudian di sini kita bisa masukkan virtual environment yang telah kita buat sebelumnya dengan pergi ke menu files, terus virtual environment. Bisa kita salin, kita balik lagi ke menu web, terus kita masukkan di sini virtual environment. Nah, setelah berhasil kita bisa reload. Kita tunggu ya teman-teman, memang gak lama, kemudian kita bisa buka website yang telah kita buat. Ya, berhasil ya teman-teman. Di sini kita coba memasukkan nama, misalnya nama saya yaitu Randy Akbar Firmansyah. Apakah berhasil? Ya, di sini berhasil ya kan teman-teman. Kita bisa memasukkan pesan yang telah kita buat. Nah, di sini juga tanggalnya yaitu menyesuaikan dengan tanggal yang telah kita buat. Misal kita buat tanggal 18 Januari ini, dia akan up to date ya teman-teman. Di sini kita coba untuk menambahkan misalnya nama yang lain yaitu Bagas, contohnya kita coba tambahkan. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Di sini kita coba mengedit juga apakah bisa dan berhasil. Di sini kita ubah Bagas menjadi Nugroho misalnya. Apakah berhasil update? Ya, di sini berhasil ya teman-teman, bisa lihat yang tadinya namanya itu Bagas berubah menjadi Nugroho. Dan kita coba untuk button delete ini apakah berhasil atau tidak, kita menghapus pesan nama Nugroho ini. Ya, berhasil ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.